Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik aja. Di video kali ini aku bakal bahas informasi plus pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain terkait dengan KUR atau kredit usaha rakyat. Tapi sebelum kita mulai video ini, seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, please subscribe karena kita bakal share banyak banget informasi seputar financial atau keuangan. So yeah, without any further ado, let's get started. Oke, langsung aja ke informasi atau pertanyaan pertama yang sering banget ditanyain. Apa sih KUR? Apa sih KUR? KUR atau kredit usaha rakyat merupakan program pembiayaan atau kredit bersubsidi pemerintah dengan bunga yang rendah. Nah, siapa sih yang bisa mendapatkan kredit usaha rakyat ini? Di antaranya ada pelaku UMKM individu dan badan usaha atau kelompok usaha. Yang seperti badan usaha atau kelompok usaha dan UMKM individu yang bisa mendapatkan KUR ini, yaitu usaha produktif dan layak, teman-teman. Dan di sini subsidi pemerintah terhadap program KUR ini yaitu berupa subsidi bunga. Dan of course tentu bunganya sendiri jadi lebih rendah dibandingkan dengan bunga yang ditawarkan oleh pinjaman-pinjaman lain, baik itu dari lembaga keuangan bank maupun non-bank, seperti itu. Next, pertanyaan yang kedua, di sini ada usaha apa aja sih yang tergolong ke dalam UMKM. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ada peraturannya yang khusus loh dari pemerintah, teman-teman. Ada dua aturan yang terkait dengan penggolongan UMKM. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan yang kedua di sini ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Nah, indikatornya di sini untuk pengelompokan UMKM itu ada berdasarkan kekayaan bersih dan juga modal usaha. Nah, untuk yang kekayaan bersih ini disebut usaha mikro ketika memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta. Kemudian untuk usaha kecil lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Dan di sini terakhir ada usaha menengah dengan kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Dan berdasarkan modal di sini untuk usaha mikro paling banyak modalnya itu 1 miliar dan untuk usaha kecil yaitu lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar dan terakhir di sini untuk usaha menengah yaitu lebih dari 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Maka kalau misalnya kalian punya modal di luar tanah dan bangunan atau tempat usaha seperti itu di bawah 10 miliar, maka kalian itu bisa tergolong ke dalam usaha menengah. Nah, kalau misalnya di bawah 5 miliar bisa disebut usaha kecil, dan kalau misalnya di bawah 1 miliar maka bisa tergolong ke dalam usaha mikro. Dan yang kedua, di sini ada hasil penjualan per tahun atau laba tahunan yang dihasilkan oleh usaha yang dimiliki. Nah, untuk usaha mikro sendiri paling banyak itu 300 juta dan untuk usaha kecil lebih dari 300 juta hingga 2,5 miliar dan untuk kategori usaha menengah berpenghasilan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Dan ya, sekarang di sini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 untuk hasil penjualan tahunan
dinyatakan bahwasannya usaha mikro dapat dikatakan sebagai usaha mikro ketika menghasilkan laba per tahunnya paling banyak 2 miliar, kemudian untuk usaha kecil lebih dari 2 miliar sampai dengan 15 miliar, dan untuk usaha menengah yaitu lebih dari 15 miliar sampai dengan 50 miliar. Kira-kira kalian yang mana nih? Oke, pertanyaan selanjutnya, berapa lama sih jangka waktu yang diberikan untuk kredit usaha rakyat? Ini lebih kepada jangka waktu untuk cicilannya, teman-teman. Nah, jadi ada beberapa jenis KUR nih. Sebelum kita bahas jangka waktu, ada beberapa jenis KUR, yaitu ada KUR mikro, KUR retail, dan juga di sini ada KUR penempatan TKI. Nah, setiap jenis KUR ini memiliki jangka waktu yang berbeda. Yang pertama, kita bahas mulai dari KUR mikro dulu ya. Untuk KUR mikro ini paling lama 3 tahun untuk kredit modal kerja, atau paling lama 5 tahun untuk kredit pembiayaan investasi. Sedangkan untuk KUR retail yaitu paling lama 4 tahun untuk kredit pembiayaan atau modal kerja, dan di sini juga ada pilihan paling lama 5 tahun untuk kredit atau pembiayaan investasi. Terakhir di sini ada jangka waktu KUR atau kredit usaha rakyat untuk penempatan TKI. Jadi ya seperti namanya, ini khusus untuk kalian yang ingin bekerja sebagai TKI tapi butuh modal awal gitu kan, bisa banget pakai KUR. Untuk jangka waktu yang diberikannya yaitu paling lama 3 tahun, teman-teman. Oke, next. Besaran bunganya berapa sih? Nah, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain. Bunganya berapa nih? Sebesar apa sih? Serendah apa sih katanya dapat subsidi? Yap, untuk besaran bunganya semua jenis KUR sama, yaitu 7% bunga efektif per tahunnya. Apabila dibandingkan dengan pinjaman-pinjaman dari lembaga lain atau bank lain, ini masih sangat-sangat rendah sih menurut aku, karena tentunya ya si KUR ini mendapatkan subsidi dari pemerintah, dan ini sangat-sangat membantu ya teman-teman, khususnya buat kalian nih yang baru mulai usaha dan bingung cari modal kemana gitu kan. Jadi ini bisa banget jadi alternatif sumber modal untuk mendorong suksesi usaha kalian. Mantap. So ya, bisa dijadikan referensi ataupun alternatif buat kalian. Oke teman-teman, itu dia tadi informasi yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ya, kalau misalnya nih kalian punya pertanyaan ataupun request konten tertentu, boleh langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Last but not least, aku mau ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe, yang udah dukung channel ini. Pokoknya terima kasih banyak, dan ya, thank you so much for watching guys, and I will see you on the next video. Bye bye.